Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Bersama saya Ibu Mira Afriana dari SMK Negeri 3 Palembang. Dan di sini tengah hadir bersama kita Ibu Piosa Rumita dari SMK Negeri 8 Palembang. Iya, Ya. benar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Iya, selamat baik. datang di Suara Pendidikan Sumsel. Terima kasih. Materi apa ya yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini? Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai the expressions of offering service or help. The expressions of offering service and help. Yes. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang akan dibahas oleh Ibu Piosa. Kepada Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Let me introduce myself. My name is Piosa Rumita MPD and I'm a teacher of English at Vocational High School number 8 Palembang. Perkenalkan, nama saya Piosa Rumita MPD dan saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 8 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi mengenai the expression of offering service or help. Ya, materi kali ini termasuk dalam KD 3.1 untuk kompetensi dasarnya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk membuktikan interaksi yang melibatkan penawaran jasa melalui video atau beberapa contoh yang diberikan dengan baik, dan yang kedua untuk mengonsepkan berbagai pola kalimat, contoh-contoh ungkapan menawarkan jasa dengan benar. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai konsep and definition. Offering service or help used to offer service or help to others. Jadi offering service or help di sini digunakan untuk menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh ungkapan atau expression yang bisa kita gunakan apabila kita ingin menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Adapun beberapa contoh ungkapan yang bisa kita gunakan yaitu seperti what can I do for you? Can I help you? Can I do something for you? Do you want something to eat? Shall I get you something to read? Nah, itu adalah beberapa contoh yang bisa kita gunakan apabila kita ingin menawarkan bantuan atau jasa dalam bahasa Inggris. Kemudian tentu saja apabila kita menawarkan menerima tawaran bantuan atau jasa dari orang lain, tentu saja kita perlu untuk memberikan respons atau jawaban. Di sini kita lihat beberapa contoh bagaimana cara kita ingin merespons tawaran bantuan jasa dari orang lain. Apabila kita menerima tawaran jasa atau bantuan dari orang lain atau accepting service or help, beberapa expressions yang bisa kita gunakan seperti thank you, that's very kind of you, thanks very much, lovely. Nah, kemudian apabila kita menolak tawaran atau tawaran jasa atau bantuan yang disampaikan kepada kita atau refusing service or help, beberapa contoh expression yang bisa kita gunakan yaitu no thank you, that's very kind of you, but blank blank blank. Nah, setelah but ini kita isi dengan reason atau alasan kita mengapa kita menolak tawaran atau tawaran bantuan atau jasa dari orang lain tersebut. For example, that's very kind of you, but I can't do it by myself. Nah, di situ setelah kata but kita beri reason kenapa tidak bisa menerima tawaran jasa, karena I can do it by myself berarti dia bisa melakukannya sendiri. Contoh lain seperti thank you for offering but, ini sama diikuti oleh reason atau alasan mengapa kita menolak tawaran jasa atau bantuan dari orang tersebut. Contoh lain no it's alright, really, no really, I can manage, thanks.
Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana menggunakan the expressions of offering help or service, itu bagaimana cara menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang lebih sopan atau formal. Ada pun beberapa contoh expression yang bisa kita gunakan seperti would you like some cake? Would you like a glass of milk? Di sini ada penambahan kata auxiliary verb would di bagian depan kalimat. Ini yang membuat expressions untuk menawarkan jasa atau bantuan itu terdengar lebih sopan atau formal. Kemudian apabila kita ingin menawarkan sesuatu, misalnya menawarkan bantuan atau jasa kepada orang yang sebaya dengan kita atau yang umurnya lebih kurang dari kita atau di bawah kita, kita bisa menggunakan expressions yang sedikit informal ya. Seperti contoh yang bisa kita gunakan yaitu have some coffee, have some cake, some sandwich. Itu beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk kesan penawarannya itu lebih informal. Kemudian bagi orang Inggris, biasa yang dilakukan oleh orang Inggris apabila dia ingin menawarkan sesuatu secara formal, beberapa expression seperti yang bisa yang mereka gunakan seperti can I get you something? Can I get you anything? Itu biasa yang dilakukan oleh orang Inggris apabila ingin menawarkan sesuatu secara formal. Kemudian yang terakhir, apabila kita ingin menawarkan sesuatu biasanya dengan orang yang sudah dikenal atau yang sudah akrab atau tidak terlalu asing bagi kita, kita bisa menggunakan expressions of offering help itu secara informal juga. Contoh yang bisa kita gunakan yaitu do you want a cup of tea? Di sini penggunaan auxiliary verb do di awal kalimat itu membuat ungkapan untuk menawarkan bantuan ini akan tidak terlalu sopan kedengarannya. Jadi itulah Bu Mira sedikit pembahasan materi tentang the expressions of offering service or help. Semoga dengan pembahasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya ini para peserta didik bisa sedikit atau lebih mudah untuk memahami tentang materi the expression of offering service or help ini. Ya, itu saja Bu Mira. Ya, baik, menarik sekali ya Ibu Piosa. Tadi Ibu sudah membahas tentang offering help dan service lengkap dengan contoh-contohnya ya, misalnya can I help you, may I help you dan sebagainya begitu. Ya, baik, bagi kalian yang ingin bertanya maupun ingin memberikan sedikit kritik, silahkan tulis di kolom komentar ya di bawah. Sampai jumpa pada materi dan pembahasan yang lain dan tentunya dengan pemateri yang berbeda. Saya Mira Afriana dari SMK Negeri 3 Palembang dan Ibu Piosa Rumita dari SMK Negeri 8. Mohon pamit dan undur diri. Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.